nasional. Ada orang yang mengatakan, Pak, saya kena kasus ini, saya barusan itu loh. Luar biasa ini. Jadi saya melihat bahwa kesadaran moralitas. Jadi ini kita tidak hanya bicara tentang hukum normatif, seperti tadi bicara tentang perapin, ya sah-sah saja tidak hadir kalau berhalangan. Tetapi pemangku jabatan publik itu harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai pintu awal menunjukkan keadilan. Ini yang tidak dilakukan oleh pihak kepolisian. Dugaannya netizen seperti itu. Bagaimana Bang Singar? Ya, saya pikir berkaitan masalah dugaan netizen Pak Ketua tidak ada salahnya. Artinya kan sampai detik ini bicara tentang kebobrokannya penegakan hukum di negeri ini, salah satunya adalah instansi kepolisian. Itu artinya tidak salah lagi Pak Ketua. Karena apa? Harapan netizen hari ini kan berkaitan dengan pra peradilan ini, bagaimana pihak kepolisian menunjukkan sikap gitu, supaya tidak ada lagi isu-isu atau asumsi-asumsi netizen itu, asumsi yang buruk terhadap kepolisian. Karena kan hari ini saya pikir menjadi sebuah momen sebenarnya ya, bagaimana para penegak hukum di negeri ini menunjukkan sikap kooperatif mereka ini dan menunjukkan kepada publik bahwa ini loh, instansi kepolisian ini tidak seburuk yang kalian duga, tidak seburuk yang kalian pikirkan. Tapi kenyataannya justru malah sebaliknya, bahwa mereka menunjukkan ketidaksportivitasan mereka itu kepada publik, bahwa mereka ini sesungguhnya bukan lagi polisi yang menjadi yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia, yang dimana polisi yang kita tahu selama ini adalah katanya kan 3M, melindungi, mengayomi, dan melayani. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Artinya Pak Ketua, di sini sudah kita bisa membuktikan bahwa rasanya memang kalau ada persoalan, apalagi dari mendengar dari teman-teman yang lain dari Kupang, bahwa begitu banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, lalu harus ketika ada persoalan harus ada uang. Berarti kan yang saya sampaikan selama ini tidak ada salahnya Pak Ketua, bahwa memang UUD itu bukan lagi bicara tentang undang-undang dasar, tetapi bicara tentang ujung-ujungnya duit. Siapa yang punya duit, maka dia harus sukacita hidupnya, tanpa harus memikirkan bahwa itu semua salah. Jadi sehingga menurut saya berkaitan dengan ketidakhadirannya kepolisian atau Polda Jawa Barat hari ini dalam pra-peradilan Prapit ini, yang pertama ini menunjukkan ketidaksportivitasan mereka, dalam arti dugaan saya bahwa memang sebenarnya tidak ada barang bukti secara otentik yang mereka tuduhkan kepada si Peggy yang membuat Peggy menjadi tersangka. Karena kalau mereka hadir hari ini, tentu ini adalah sebuah hal yang memalukan buat mereka. Karena dimana yang tadi saya katakan, mereka sesungguhnya tidak ada barang bukti untuk bisa membuktikan itu di dalam pra-peradilan ini. Lalu yang kedua, tentu pihak kepolisian tidak mau dipermalukan dirinya sehingga tidak hadir. Maka satu harapan mereka segera P21 berkaitan dengan berkas di kejaksaan itu yang mereka ingin lakukan hari ini. Padahal sebenarnya ini momen yang paling tepat buat pihak kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum, salah satu penegak hukum, salah satu pembuktian bahwa mereka tidak seperti yang diduga, yang diasumsi atau yang dituduh oleh netizen atau masyarakat selama ini. Jadi saya pikir itulah Pak Ketua, sejauh ini sudah punahlah harapan atau sudah putus harapan masyarakat
untuk mempercayai lagi kepada pihak kepolisian berkaitan masalah penegakan hukum di negeri ini. Artinya sedikit lagi. Ya. Artinya Anda mewakili daripada netizen juga bahwa Kapolri juga krisis juga terhadap Kapolri kita ini. Oh ya, betul. Ini betul sekali Pak Ketua. Betul tadi yang dibilang saudara saya dari Kupang itu. Artinya kan, dia kan sudah menyatakan sikap bahwa kalau memang kepalanya busuk, jadi potong. Kalau memang dia tidak sanggup lagi untuk mengambil tindakan berkaitan dengan hal itu, ya udah mundur. Kalau Maluku kan di Ambon, kalau Maluku di mana kan harus mundur. Iyalah Pak Ketua. Kalau Maluku ada di Ambon, malunya kan ada di dirinya, ya dia harus mundur. Oke, terima Kalau kasih. memang tidak bisa lagi mengambil sebuah keputusan untuk menindaki oknum-oknum pihak kepolisian itu yang nakal-nakal itu, ya kalau bahasa kasar yang biadab-biadab itu ya udah mundur. Oke. Bentar, Terima kasih Bang. Ya. Nanti saya kembalikan lagi Bang Semi. Nah gampang itu ya, nanti saya arahkan ya. Pak Saad, Assalamualaikum Pak Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam Pak semuanya, Saad, Pak Saad. kawan-kawan. Ya, kita saling ini untuk pendapat masing-masing ya. Ya, Pak Saad ada di mana? Memang saya di Riau, Di Riau ya. Riau, Bagan Septi. Ya. Saya pun anak perjuangan dasar 45. Oke, Pak Saad, apa yang Anda ingin katakan? Silakan. Oke, memang tugas-tugas polisi ini memang terlalu biadab. Saya cakap terus terang aja, memang biadab. Kepala polisi, Kapolri, dia mengatakan kalau busuk ekor, buang kepala. Oke, saya terima. Jadi kan kalau polisi ini kan untuk mengambil tindakan pembunuhan, pertama kali pemeriksaan. Tentunya pemeriksaan yang pertama. Oke. Pembunuhan kasus pinaan. Kan itu kan gampang. Cuma yang lain-lain takut terkait. Yang pangkat-pangkat bintang-bintang takut terkait. Ada unsur-unsur yang lain. Jadi pertama kali kita harus kematian kita ambil DNA visum. Pertama, apa buktinya? Kayu atau pisau atau senjata yang lain. Sejak jarinya, cop jarinya yang penting. Jangan yang tidak tersangka jadi tersangka. Jadi ini kan persatu permainan polisi. Cukup peristiwa abang saya dulu pun pernah juga. Tahun 2000. Waktu itu tahun 2000 pun mau saya bakar kantor polisinya. Saya mau bakar. Tahun 2012 orang tua saya juga dirampok 4 orang. Sampai ternyata Kapolsek langsung nggak dapat pelakunya. Sampailah meninggal almarhum orang tua saya berpangkat serma gelaran insinyur. Sampai 2 orang langsung gak ada buktinya, gak tertangkap karena ujung-ujungnya duit. Begitu susah. Jadi polisi ini dia memang permainkan sama rakyat. Tapi ngapa? Tapi saya mau menghadapi Dandim. Saya selaku anak perjuangan dasar 45. Apakah polisi ini mengikut undang-undang dasar 45 atau ikut undang-undang dia sendiri? Jadi saya minta Presiden Jokowi harus ambil tindakan kepada Kapolri yang menjalankan tugas untuk
pemeriksaan kematian. Kalau ni masalah Sambo hilang lenyap macam gitu aja kan, apalagi Pina. Dan ternyata jadi kemungkinan ini polisi ini memang untuk jadi pengkhianat rakyat. Jadi saya minta sama Presiden Pak Jokowi harus ambil tindakan tegas kepada polisi-polisi, Kapolri, seluruh rakyat Indonesia. Jadi malu kasus pembunuhan Polri berpangkat tinggi tidak bisa menangkap pelakunya. Kan malu. Untuk apa kalau pangkat tinggi, lebih baik dia mundur. Berikan TNI untuk mengatasi polisi militer TNI. Jadi saya mau menghadapi Pak Dandim, itu yang selaku ketua saya yang paling besar, ABRI. Saya tidak terima undang-undang polisi, tindakan biadab kepada rakyat. Jadi saya mohon kepada Pak Saad, halo Pak Saad. Ya. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Presiden? Kan Anda tadi minta Presiden turun tangan. Jadi selaku Presiden harus dibertanggung jawab apa yang bisa diberikan jabatan kepada Kapolri untuk mengatasi kes pembunuhan. Gak mungkin rakyat untuk demonstrasi masalah kes pembunuhan yang tidak salah dikasuskan. Data-data dari pertama kita kan sudah cukup. Yang dari pertama kematian, polisi masih melindungi. Jadi harus Presiden ambil tindakan kepada Kapolri sewaktu kejadian 2016. 2016 contohnya, Kapolsek mana, Kapolres mana yang ambil tindakan hukum kematian Pina. Kita harus ambil tindakan tegas. Pak Saad, Ya. seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan agar kasus Cirebon ini dibuka, terbuka-bukanya, terus transparan. Lalu tindakan apa lagi yang menurut Pak Saad yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden? Jadi kan sampai sekarang kan belum ada ternyata lagi. Masih ada kasus-kasus yang nggak tercantum dikait-kaitkan lagi. Jadi selaku Kapolri, ketua polisi Kapolri, jadi mana ambil tindakan dia kepada undang-undang? Oke. Artinya menurut Anda Bapak Kapolri harus bersikap tegas, bukan hanya memberi nasihat, hanya instruksi, tetapi mencopot, ya? Ya betul. Jadi apabila nih Presiden memberikan mandat kepada Polri, ketua Polri tidak bisa melakukan kes pembunuhan ini, lebih baik dia mundur. Saya sanggup menantangnya. Mundur. Terima kasih. Terima kasih Pak Saad. Mudah-mudahan suara Anda didengarkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Insya Allah saya dukung sampai bebas dan tidak tersangka. Terima kasih. Tadi ada dari Polda Lampung, silakan naik siapa tadi ya? Luar biasa. Terima kasih semuanya. Saya ke lapor. Assalamualaikum lapor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat yang ada di room Pak Raidin ini. Jadi apa yang mau dipertanyakan host? Saya pertama mau memancing cara berpikir Anda terkait adanya satu statement
satu kesanggupan seorang pejabat kepolisian di Polda Jawa Barat, ya, juru bicaranya yang notabene beliau ini pasti pintar lah, dari zaman Apolnya aja itu uang negara habiskan untuk biaya di sekolah, belum ini dan itu gitu. Nah, artinya pejabat publik itu harus memberikan suri teladan, memberikan contoh yang baik kepada rakyat. Kalau memberikan statement apa-apa itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kenyataannya dalam Prapit itu pihak Polda Jawa Barat tidak hadir. Nah, bagaimana pandangan Anda dari sisi jurnalis atau sisi sosial atau sisi hukumnya juga? Silakan. Saya dari sisi pengamat, tapi izinkan dulu ya, mohon maaf ini saya mau ketawa dulu. Karena kenapa? Apa yang terjadi saat ini di Prapitnya Peggy ini sama dengan Prapit yang terjadi di kasus Subang. Nah, itu barulah nanti ini akan dipersiapkan berkas. Saya sudah bisa baca gerakannya karena sudah terjadi di kasus Subang. Intinya apa? Strategi apa yang mau dimainkan itu? Strateginya ya kebohongan lagi, gitu loh. Jadi mereka ini bagaimana nanti memasukkan berkas itu nanti masuk nih di di kejaksaan JPU nih. Mudah-mudahan JPU-nya tobat, gitu kan, nggak meluluskan lagi gitu, walaupun kekurangan data. Itu aja yang saya sampaikan gitu. Nah, ini jelas sangat semuanya sama polanya. Makanya kita mempelajari saja. Pola ini pun ternyata di Bali pernah sama. Nah, sepanjang Anda ketahui ketika banyak beberapa contoh pola ini dilakukan, sebenarnya tujuan strategi apa yang mereka lakukan di luar daripada proses hukumnya sebenarnya? Tujuannya ada seseorang yang bermain di tingkat tinggi. Lalu bagaimana berusaha melindungi satu korpsnya walaupun salah. Itu saja simpel jawaban saya, Pak Hos. Nah, pertanyaan saya juga simpel. Apakah Bapak Kapolri tahu kalau permainan ini? Tahu, Pak. Tahu. Cuma di kasus Vina Cirebon ini masalahnya atensinya keluar. Di kasus Subang entah atensinya keluar apa tidak. Padahal dulu pernah ada yang mengatakan, ada yang menyiarkan di pers, tapi tidak segencar di kasus Vina Cirebon ini. Gitu, Pak. Ya. Oke. Apakah menurut Anda cara-cara ini juga bagian daripada pelanggaran kode etik yang nyata, tidak perlu dicari-cari lagi? Kebetulan jelas tadi saya baru siaran juga TikTok sama YouTube. Saya katakan ini memang sudah disengaja, bukan lagi masalah kebodohan atau apa. Karena sudah jelas dikatakan oleh mantan Kabar Eskrim Pak Susno Juaji, yang paling tidak tahu tentang masalah itu paling tingkat Barada. Tapi di atasnya Barada sampai ke atasnya itu pasti tahu gitu. Ini kan masalah Pak Susno sendiri kan bagian dari Polri dulu yang kita ini anggap beliau ini jujur gitu, tapi yang lain tidak. Nah, seperti yang saya bahasakan kemarin, ada yang halangin informasi ini masuk di Pak Kapolri. Tapi dengan pertanyaan dan yang kejadian tadi di Peggy yang sangat sama dengan apa yang terjadi di kasus Subang ini, ya jujur mulai luntur. Artinya kepercayaan itu udah mulai luntur. Apakah satu kelompok pemain di kasus Subang sama kasus Cirebon ini? Saya sudah pernah bahasakan di live video saya. Terindikasi adalah peredaran narkoba, miras, korupsi, TPPU. Itu sama, karena mereka kan masih dalam satu garis benang merah, peredaran narkoba, mirasnya, lalu juga menjadi sarang dari para penjahat untuk mencuci uangnya. Itu terindikasi sekali, karena kenapa? Selama ini kan Cirebon sama Subang ini kan tidak pernah terdengar. Tapi tiba-tiba mencuat.
Kami yang di Subang berusaha untuk memviralkan, tidak pernah viral. Tapi alhamdulillah kasus Subang Vina Cirebon ini gara-gara film bisa viral. Kami bisa mendompleng daripada apa yang terjadi di kasus Vina Cirebon ini. Boleh saya tanya kepada Anda terkait Rudiana saat itu pernah di 2016 menangkap satu kapal itu bubuk putih. Kalau susu sih boleh itu buat bagi-bagi, tapi apa itu bubuk putih saya juga nggak ngerti. Nah, itu benar. Ya, berdasarkan informasi dan pemberitaan memang benar, gitu. Dan itu dari pelabuhan. Itu satu kapal loh. Iya, dari pelabuhan itu. Ya kemana barang itu sekarang? Anda tahu nggak? Ya, kalau barang itu kemana kan kejadian itu udah lumayan juga, gitu kan. Artinya kan intinya gini kalau saya buka ya. Tapi mohon maaf ini, saya bahasakan terindikasi saja. Yang mengambil, ya ini sebentar Pak Os, yang mengambil itu, yang menerima daripada itu barang adalah oknum coklat sendiri. Oknum coklat sendiri lalu mengedarkan, terindikasi sangat kuatnya. Apalagi ini saya dengar ada orang-orang Melayu kayak sepertinya di Aceh tadi sangat paham sekali lah itu. Artinya menurut Anda ini barang diedarkan seluruh Indonesia, lalu pemakainya ditangkap juga seperti itu? Iya, Indonesia. terindikasi sangat kuat seperti itu. Dan kita lihat saja, kayak kemarin saya juga sempat di YouTube pers saya tentang pembongkaran pabrik yang di Bali. Saya meledeknya begini, itu pabrik itu barang-barangnya kok gampang masuk, lalu sudah beroperasi, kenapa baru bisa diketahui cukup lama? Masa barang-barangnya saja tidak tahu masuk, ada bea cukai, ada segala hal di situ. Lapor saya agak sedikit pada saat itu ketika keberadaan satu kapal barang terlarang itu ada di pelabuhan Cirebon, saat itu kan Bapak Kapolrinya yaitu kalau nggak salah Pak Tito ya. Iya. Nah kenapa barang itu nggak dipertanyakan? Bagaimana? Apakah dimusnahkan? Apakah itu sengaja diedarkan? Nah publik tahu nggak? Khususnya Anda yang mengawasi daerah-daerah sekitar Jawa Barat. Saya sendiri baru datang 3 tahun yang lalu, tapi cukup saya tahu karena saya pernah sekolah di sini. Jadi kalau hal itu gini aja saya kasih gambaran. Ada pertemuan kemarin mantan Kapolri. Coba lihat gestur tubuhnya Pak Kapolri sekarang ini. Ketika nyocos itu yang host sebutkan. Perhatikan saja gestur dari percakapan itu. Masa tidak bisa dibaca hal itu? Nah, Kapolri kita ini baik gitu. Tapi itu yang saya bilang, saya usulkan harusnya dihapus saja itu jabatan-jabatan yang sudah pensiun itu, supaya tidak ada pengaruhnya lagi. Harusnya kalau menurut saya, misal kalau Bang Sangel saat ini jadi presiden Indonesia pasti ditanyakan itu kemana itu barang satu tongkang. Kok sampai sekarang nggak ada yang pertanyakan tuh barang satu tongkang? Ya itulah kalau memang ada orang berpangkat tinggi bermain. Nah artinya kan logikanya sederhana itu. Lembaga manapun mesti dipertanyakan. Yang wajib mempertanyakan siapa sekarang? Karena kan sudah tahu, sudah diterangkan oleh pers. Tinggal ditindaklanjuti lah. Luar biasa ya, luar biasa. Semi, Assalamualaikum Semi. Ya Bang, Semi, malam Semi. Malam Bang. Tadi Bang lapor katakan ini ada kaitannya dengan peredaran bisnis narkoba. Apakah Anda percaya itu? Sangat percaya. Judi online, narkoba, itu semua terkait. Bagi saya, pembiayaannya masuk ke Polri. Saya ini Bang, saya masyarakat. Saya lulus SD kelas 6 nggak lulus Bang. Jujur saya ngomong.
Tapi saya hidup di negara hukum sudah 48 tahun. Saya hidup di negara hukum sudah 48 tahun. Saya tidak butuh masuk sampai pengadilan baru saya bilang itu benar, itu salah. Saya lihat saja saya tahu karena saya orang yang hidup di negara hukum. Dan saya ngomong begini, Pak. Abang percaya nggak? Banyak sebenarnya ada polisi baik yang ingin jadi kepala Kapolres ini. Tapi kenapa nggak bisa? Naik pangkat saja ada bayarannya. Siapa yang mau bantah saya? Iya. Naik pangkat saja harus ada bayarannya. Kan begitu. Siapa yang mau bantah bahwa enggak? Coba tanya aja kenapa? Coba tanya banyak orang yang kenapa saling bunuh antara mereka dan mereka. Susno Duaji itu orang baik loh. Tapi kenapa saat itu kan begitu? Kita ngomong fakta. Kalau nggak percaya coba tanya Susno Duaji kenapa dia dikriminalisasi dan dipecat. Ya kan? Jadi polisi ini sudah sangat full power, karena itu kita harus kurang sebenarnya. Kita harus kurang. Saya agak sedikit robek ketajaman pikiran Anda. Di dalam tubuh kepolisian itu sebenarnya ada berapa warna, ada berapa jaringan, ada berapa gerbong sebenarnya. Banyak, Pak. Banyak. Ada banyak dengan kepentingannya masing-masing, kan begitu. Banyak dengan kepentingan masing. Kepentingan si A maunya si ini yang jadi, kepentingan si B kita ini yang jadi. Itu kan kita bisa lihat, Bang. Setiap dekat ada mau pergantian, kita jangan ini. Kalau dia orang banyak, dia uang banyak, pasti dia akan dipromosikan. Tiba-tiba sudah naik bintang 1, sudah naik bintang 2, itu untuk apa? Persiapan dia untuk kalau bisa jadi kepala. Kan begitu. Bukan begini. Mungkin abang-abang saya ngomong begini, mungkin yang lain ini, tapi karena takut kalau saya mau di ini juga biar saya nggak rugi apa-apa. Kalau mereka mau nangkap saya, ya ini bagian kita masyarakat untuk protes kepada. Saya ngomong begini bukan saya tidak sayang polisi. Abang, yang saya lihat kalau khusus di daerah saya yang baik itu karena saat ini polisi itu sudah menjadi ada polisi desa. Tapi itu pun pendekatannya kalau memang ada apa-apa di desa kita lapor, jadi dia hanya ini supaya kalau bisa kasus itu jangan dulu naik. Itu mungkin kemajuan yang ada di dalam kepolisian saja. Tapi yang lain kalau menurut saya sih, ya, Pak. Kalau banyak yang Anda ketahui itu kurang tajam, harus lebih tajam lagi sebab Kapolri mengatakan siapa yang kritik badan kepolisian dengan pedas itu sahabat Kapolri. Kalau Anda mau jadi sahabat Kapolri harus dengan keras. Iya, Bang. Makanya apa yang kurang keras? Saya, Bang, kemarin di Komal saya pampang fotonya Kapolri, baru di situ saya tulis bobroknya institusi Polri. Kenapa saya bilang bobroknya institusi Polri? Orang yang mengatakan bahwa polisi yang melakukan bermain mafia hukum, mereka katakan oknum, bagi saya bukan, karena dia melakukan pada saat dia memakai baju polisi, bukan pada saat kalau dia di rumah dia dicopot baju polisi, dia masyarakat biasa. Tapi dia melakukan pada saat dia melakukan memakai baju polisi, berarti dia bukan oknum, tapi dia institusi dari kepolisian. Ya, kita ini masyarakat yang selalu bilang oknum, kita itu salah kalau menurut saya. Salah kita mengatakan bahwa dia melakukan itu oknum kepolisian. Dia melakukan dengan memakai baju polisi. Bagaimana kita bilang dia oknum? Dapat akal sehat dari mana kalau dia memakai baju polisi terus memanipulasi hukum terus kita bilang itu oknum? Nah, itulah kita harus merubah mindset berpikir kita seperti itu supaya kritik kita. Ini saya mau bilang begini lagi, Bang. Kemarin kalau menyangkut kasus Vina ya, kemarin ada di acara satu meja. Siapa itu yang saya lihat bintang 2 kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa dia menjelaskan menangkap Peggy karena Peggy merubah nama. Mas, orang yang merubah nama dia dituduh padahal pada saat itu dia tidak ada di tempat, dia ada di bukti dari jejak digitalnya, dia ada di Bandung. Tapi itu kok polisi dengan bangganya mengatakan lagi bahwa mereka menangkap dia karena tidak ada bukti-bukti lain.
Itu kan lucu. Nah, sedangkan kita tahu hukum kita paling kurang 2 alat bukti. Orang dia bunuh di tempat saja, kalau pergi dia bunuh pakai parang-parang yang nggak ada, itu juga masih dicari. Iya. Iya. Iya kan? Makanya saya bilang, kalau menyangkut dengan kasus Peggy, saya hanya lihat saja polisi salah tangkap dan polisi salah prosedur. Dari awal semua cerita, saya nggak perlu cerita lagi perkembangan yang kita lihat. Polisi salah prosedur. Karena hari ini Bang, kenapa mereka nggak hadir? Hari ini mereka nggak hadir karena apa? Inilah ketidakmampuan polisi. Inilah ketidakmampuan institusi Polri dalam menangani hal semacam ini. Ketidakhadiran mereka bukan karena mereka diam, tapi inilah bukti bahwa polisi selama ini tidak mampu menangani kasus ini. Salah Kalau dia mampu prosedur, salah prosedur atau kejahatan atas negara. salah prosedur sudah termasuk kejahatan atas negara karena apa saya bilang presiden, mereka ada di bawah presiden. Presiden saja sudah mengatakan bahwa di dalam institusi Polri ada kotak-kotak dengan pernah berpidato di acara apa itu. Tapi itu mereka masih tidak ingin memperbaiki diri. Kapolri juga sudah ngomong ulang-ulang, tapi begitu habis ngomong ada lagi kasus baru. Begitu habis ngomong ada peringatan dari Polri, berarti ada lagi kasus baru. Dan ini bukan baru satu kali Bang, banyak kasus kecil-kecil di daerah itu yang ini bukan daerah saya saja, seluruh Indonesia. Ya Bang. Oke, satu pertanyaan saya di bagian ujung begini. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden sudah menginstruksikan sedemikian rupa. Kapolri juga sudah luar biasa memberikan instruksi secara pers ya, secara secara lisan ya. Tetapi kenyataannya belum ada bukti seperti kawan-kawan tadi katakan. Nah, ini bagian dari pembangkangan terhadap kepala negara juga menurut Anda? Iya, tepatnya seperti itu. Kalau tidak ada pembangkangan terhadap negara, kenapa apa yang kita katakan ini dengan santainya institusi Polri mengatakan bahwa kami menerima kritik dan saran. Ini bukan lagi kritik dan saran. Ini sudah minus ketidakpercayaan kita, bukan baru sebatas kami mengkritik. Hari ini saya ngomong begini bukan karena saya kasih saran, dan kalau secara memberikan saran bukan seperti apa yang saya sampaikan, tapi ini karena kami sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat, saya ngomong gak usah bilang kami, nanti orang bilang saya sebagai masyarakat Indonesia, saya sudah minus kepercayaan saya kepada polisi. Bang, saya ini pribadi, saya berusaha sekali supaya tidak akan bersangkut paut dengan polisi. Karena itu walaupun saya salah, saya lebih baik mengalah dulu. Saya minta maaf kepada orang yang salah. Itu untuk apa? Karena saya takut berhadapan dengan polisi. Karena kalau berhadapan dengan polisi, yang baik akan menjadi benar. Yang benar akan menjadi salah, apalagi yang salah. Kan begitu. Karena ini saya ngomong Luar biasa saya ngomong pribadi. Saya jujur Bang, adik-adik saya, bapak-bapak saya banyak yang polisi, tapi saya tahu mereka tidak seperti itu. Dan dalam keluarga kami Bang, saya bilang memang kepada adik-adik saya, ingat, kalian dibiayai oleh negara, bekerjalah untuk rakyat, menghindari hal-hal yang merusak nama baik keluarga. Karena saya tidak berpikir institusi Polri dulu, saya bilang ingat, nama baik keluarga lebih utama. Baju kamu sekian tahun kamu akan copot, tapi darah daging dan marwah keluarga kamu akan bawa sampai mati. Itu yang saya pesankan kepada adik-adik saya. luar biasa. Semoga suara Semi merupakan suara yang betul-betul juga jadi atensi ya, agar para raja-raja di atas sana betul-betul memahami atas tugasnya masing-masing dan harus ada rasa malu terhadap bangsa ya dan rakyatnya. Mungkin saya tambah sedikit Bang. Saya ingin agar
kalau pra peradilan hari ini berjalan atau nanti tanggal 1 berjalan, terus ada terbukti bahwa salah prosedur dan salah ini, kalau salah prosedur berarti saya mau bilang begini, pisang berbuah pisang, tidak pernah pisang berbuah mangga. Karena itu, kalau salah prosedur walaupun penegak hukum, kalau salah prosedur dari awal, pada akhirnya juga rusak. Itu kenapa saya bilang begitu, terbukti kan si PG, ya kan? Ketika sudah ada 8 tahun tidak mampu, ini 8 tahun baru dapat, begitu dapat pun polisi masih berusaha dengan satu. Sudah ada di dalam, kita mau antar, saya pernah adik saya di dalam kantor mau antar makan saja, mau ketemu susah. Makan mereka harus ambil dulu, ini cedok-cedok lihat ada apa di dalam, ya kan, sekitar itu. Tapi gampangnya malam itu 2 orang datang untuk menemui Peggy. Di dalam rumah mereka, siapa yang berani masuk kalau bukan polisi? Itu untuk apa? Datang dengan jam segitu. Itu untuk memanipulasi. Itu saja sudah ketahuan bahwa polisi tidak benar. Kayak gitu. Polisi tidak benar, tapi mereka masih mempertahankan. Seharusnya dengan hal-hal semacam itu, bebaskanlah sudah si Peggy. Tidak usah sampai pra peradilan. Oke. Kenapa sampai pra peradilan? Karena memang kuhab tentang kepolisian mungkin prosedurnya harus begitu. Kita harus rubah itu supaya mereka jangan full power. Mereka juga harus ini dari awal. Jangan sudah Artinya kalau saya terjemahkan, menurut Anda saya bilang, jangan arahkan rakyat untuk taat hukum sementara pihak kepolisian sudah diduga melakukan pencitraan terhadap hukum seperti itu. Iya betul, tapi bukan diduga saja. Tapi pihak kepolisian memang sudah menyalahi hukum. Bukan kalau diduga berarti belum. Sudah melanggar ketentuan hukum. Artinya nggak perlu lagi pakai perapit, nggak perlu lagi pakai ini, harus bebaskan seperti itu ya. Harus bebaskan, tidak perlu lagi harus pakai perapit dan lain sebagainya. Kita lihat saja sudah bisa tahu kenapa kita rakyat kalau masih diduga bersalah dibawa ke sana diinterogasi dengan sedemikian rupa, digertak diinterogasi tapi polisi berbuat salah masih tunggu harus dibenarkan lewat pra peradilan. Artinya kalau mau menerapkan jalur hukum, proses hukum, instrumen hukum harus kasih contoh dulu, jangan melanggar hukum seperti itu ya. Terakhir. Dan itu harus Bang, itu harus. Mereka adalah ujung tombak penegak hukum. Tidak ada satu perkara akan naik sampai ke pengadilan tanpa BAP dari polisi. Semua kerangka hukum yang sampai di pengadilan lewat kepolisian, tidak lewat mana-mana. Tidak lewat mana-mana, harus lewat kepolisian. Polisi BAP, berita acara BAP, berita acara lain sebagainya, terus mereka limpahkan ke jaksa periksa dan lanjut. Itu terima dari kasih. polisi, jaksa ke polisi. Oke, terima kasih Semi. Dari polisi. Siapa yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Dan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tapi dugaan netizen saat ini, rakyat Indonesia, bahwa polisi hanya membuat dalil tetapi tidak pernah bisa membuktikan. Maka Abang, ada satu pepatah orang tua begini Bang, bukan saja mandi dikatakan basah, tapi disiram pun sudah dikatakan basah. Polisi harus paham bahasa orang tua itu. Oke, luar biasa. Artinya jangan melakukan pembenaran, karena sesungguhnya siapa yang melakukan pembenaran, you pelakunya, seperti itu ya. Iya, tepat. Oke, terima kasih. Master Action. Siap. Luar biasa. Saya melihat semangat saudara kita dari NTT tadi itu artinya semangat yang sudah kering, krisis-krisis, apa yang dia lihat, apa yang terjadi, apa yang dirasakan, mungkin seibarat satu pohon itu sudah kering kerontang sehingga tidak ada lagi air keadilan yang bisa menghidupkan hukum ini seperti itu. Lalu kemudian saya timbul satu pertanyaan, buat apa polisi memasangkan satu lambang
bunga di kerak di lidah bajunya seperti itu. Kalau faktanya polisi tidak tadi melakukan pelayanan yang baik terhadap rakyat, melindungi terhadap rakyat dan mengayomi terhadap rakyat. Bagaimana pandangan Anda? Untuk menjawab secara singkat, saya cuma bisa mengatakan bahwa karena adanya H3 begitu. H3, halal, haram, hantam. Itu dia. Jadi benar dikatakan Pak Semi tadi, Bang Semi ini, bahwa polisi ini bukan lagi dibahasakan oknum, tapi memang institusi yang mereka bawa, yang mana ketika salah itu gak perlu lagi kita membahasakan bahwa ini oknum yang salah. Kalau memang oknum yang salah, seharusnya dari kemarin-kemarin Kapolri harusnya sudah membuka kasus ini secara terang-terangan. Jangan cuma kasus Pina ini juga ya. Banyak kasus yang seperti dikatakan tadi itu harusnya secara transparan sudah, secara cepat tanggap. Tidak malah pembiaran. Nah, seperti yang dikatakan Bang Semi juga. Jadi ini luar biasa nih pencerahan pada malam hari ini ya. Karena Bang Semi juga mengatakan bahwa polisi ini hampir 100%, bahkan 1000% lebih buruk daripada yang kita lihat gitu ya. Cuman di sisi lain Bang Semi juga mengakui bahwa ada keluarganya yang memang benar-benar baik, dan itu polisi juga. Nah, di sini sebagai bahan pertimbangan bahwa lebih banyak buruknya ya yang terlihat secara nyata daripada yang baiknya, meskipun itu di sekitar kita sendiri gitu. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pekerjaan atau putusan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian itu sangat-sangat mengerikan. Apalagi dengan adanya kasus Vina atau kasus yang lain yang terbukti salah tangkap lah hingga peradilan sesat. Ini menjadi kesalahan yang sebagai ancaman begitu, ancaman bagi siapa saja. Dan inilah yang lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada iblis. Wajar saja Abang Semi mengatakan bahwa biadab gitu ya. Karena ini lebih biadab dari iblis, lebih mengerikan. Hak asasi manusia ya, hak untuk merdeka itu dirampok secara terang-terangan lagi, bukan sembunyi-sembunyi, masih mending dulu. Kalau dipikir dulu setiap ada sesuatu yang ingin dia tenggelamkan itu adanya penculikan, itu kan main sembunyi-sembunyi. Ini secara terang-terangan mereka ngambil. Mana hak asasi manusia itu pelindung-pelindungnya yang selalu bersuara ya, sementara melihat masyarakat kecil aja yang tidak paham aturan tahu bahwa ini sudah dirampas haknya gitu. Ini mengerikan sekali daripada iblis begitu. Oke, terima kasih luar biasa Master Esen. Bang Singal, halo. Siap, Bang Singal, kemarin saya pernah menonton di salah satu televisi swasta bahwa salah satu pejabat kepolisian meyakini tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian itu bahkan menurut Kapolri katanya dari hasil surveinya tuh sampai 95%. 95% betul. Anda percaya nggak itu? Itu maksudnya Pak Ketua, sisanya yang dipercaya oleh masyarakat hari ini 5%-nya, bukan 95-nya, itu maksudnya. Itu. Cuma kan dia malu mau ngomong aja kalau itu 5%-nya beranu tingkat kepercayaan masyarakat hari ini.
Jadi dia Tapi kan membalikkan. tapi kan lagi-lagi Bang Singal, lagi-lagi artinya kan kebohongan ke publik itu kan memberikan keterangan palsu, memberikan kebohongan di publik itu kan sebenarnya ada ada konsekuensinya itu. Tapi kok bebas sekali mereka ini ngomong ya kira-kira seperti itu. Ya, karena kan yang merasa diri di atas angin loh Pak Ketua. Karena mereka tahu yang akan mengadili dan yang akan yang akan membuat seorang menjadi tersangka itu kan ya mereka. Jadi apapun mereka bisa lakukan. Makanya kan yang selalu saya sampaikan dari awal waktu diskusi di roomnya Pak Ketua. Jadi kenapa saya selalu menceritakan film India? Karena kita melihat sampai hari ini Indonesia ini sepertinya kurang lebih dengan cerita film India itu sendiri. Jadi tidak salah kalau selama ini banyak saudara-saudara kita di netizen atau netizen lainnya yang selalu mengatakan ladusing dan ladusing. Itu. Namun saya punya keyakinan Pak Ketua, bicara tentang kembali sedikit menceritakan tentang film India. Kita selalu melihat bagaimana ending dari film itu sendiri. Dan di kasus Cirebon ini, Peggy Cirebon ini, saya juga yakin bahwa di ending kasus ini pasti akan ada malaikat yang akan mengutus seseorang yang bisa menyelesaikan dan membebaskan Peggy Setiawan ini. Kenapa saya optimis mengatakan itu? Sudah jelas, bicara tentang regulasi dalam proses baik dari penetapan, penangkapan, ini kan sudah menyimpang semua. Ya, tentu kita juga tidak bisa abaikan juga berkaitan dengan keterangan yang Sakata itu yang mengatakan bahwa di saat ada polisi yang datangi dia itu menunjukkan 3 foto itu, karena kan tidak mungkin anak seumur itu mau membohongi orang dan dia sudah tahu pasti dia apa hukumnya itu. Jadi artinya berkaitan dengan proses persoalan ini jelas hari ini terjawab Pak Ketua. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketidakhadiran mereka itu kan karena yang saya ngomong dari awal tadi bahwa mereka ini ada rasa kekhawatiran yang berujung pada malu. Karena ini kan malunya minta ampun. Bagaimana tidak? Mereka hadir di peradilan dengan membawa tangan hampa, dengan membawa foto, KTP, ijazah. Ini kan lucu. Nanti diketawain oleh dunia gitu loh Pak Ketua. Kenapa dalam hal ini? Kenapa sampai diketahui oleh dunia? Orang yang kita anggap selama ini bahwa ini adalah institusi penegak hukum, namun tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Ini kan memalukan. Tidak hanya memalukan institusi tetapi negara. Ya. Jadi saya berpikir, saya sepakat tadi yang dibilang Bang Simi tadi. Sudahlah, bebaskan Peggy, carikan pelaku aslinya. Jadi, tapi sejauh ini yang kita lihat Pak Ketua, memang skenario yang dibuat oleh pihak kepolisian ini sama tadi yang dibilang sama Bang siapa tadi yang mengatakan ada para petinggi yang terlibat dalam kasus ini. Artinya mereka ini bagaimana berupaya untuk bisa menutupi aib dengan keterlibatannya oknum pejabat tinggi di dalam kasus ini, dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah. Artinya kesimpulan ini kan masuk di akal Pak Ketua. Karena apa? Bagaimana mungkin menangkap seorang kuli bangunan kok begitu sulit? Namun kita melihat dari rekam jejaknya, dari awal kasus orang tuanya Peggy jelas sudah disampaikan. Dia ceritakan terus anaknya di mana, alamatnya di mana. Pertanyaannya kenapa dia ditangkap waktu itu? Lalu yang kedua berkaitan dengan lokasi yang kejadian itu.
banyak saksi-saksi yang hadir dalam persidangan di 2016 itu menyatakan dengan sebenarnya, tetapi itu diabaikan. Justru malah memaksa orang yang tidak bersalah untuk mengatakan yang tidak benar. Artinya di sini sudah kita bisa menyimpulkan bahwa memang polisi hari ini tidak bisa lagi diandalkan untuk menjadi bagian dari penegak hukum untuk menuju Indonesia Emas yang digadang-gadangkan selama ini. Karena di mana justru polisi yang mengajarkan masyarakatnya bagaimana supaya jadi penipu, jadi pembohong, ya, jadi pendusta. Pertanyaannya, kalau penegak hukumnya sudah begini, lalu negara ini mau jadi apa? Satu hal yang ingin saya mau katakan Pak Ketua, seandainya negara ini buatkan satu undang-undang bahwa dibolehkan kalau misalnya untuk memberikan sebuah pembuktian bahwa benar salahnya orang, polisi sudah buka seragam, fight di jalan. Kalau dia kalah berarti dia salah. Kalau yang menang itu berarti benar. Seandainya dibolehkan oleh undang-undang, ya kita fight aja di jalan. Kan begitu. Ya, saking krisisnya ya. Iya Pak Ketua. Kita ini kan sudah kecewa Pak Ketua. Artinya kan begini, kita sebagai masyarakat kembali tentu sangat mengharapkan sekali. Kita sebenarnya tidak benci dengan institusi ini. Tapi melihat sikap tindakan dari pihak penegak hukum ini atau institusi ini yang membuat kita ini rasanya gimana ya, maunya rasanya negara ini harus kembali ke Orde Baru, bahwa polisi itu harus di bawah naungan TNI. Mungkin seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan memang apa yang dikatakan Bang Singal juga ya menjadi cambukan juga ya buat tadi lembaga-lembaga, ya tentu saja bukan hanya lembaga kepolisian ya, tetapi keempat pilar penegak hukum kita, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pihak pengadilan, termasuk juga para lawyer ya, termasuk saya ya. Jadi supaya kita jangan sampai jadi brutal itu untuk membangun kepentingan, tidak bisa menghadirkan satu keadilan, padahal kita tujuannya mencari keadilan. Dan saya jujur tidak mau juga seperti Bang Rasman ya, yang istilahnya ya harus menggunakan urat sarafnya yang terlalu tinggi hanya untuk membela satu lembaga yang notabene kita belum tahu apakah pembelaan itu benar atau tidak. Luar biasa. Saya ke Bang Saad. Halo Bang Saad. Halo Bang Saad. Bang Saad. Saya turunkan karena kita ketiga kali aja. Bang Lapor, halo, assalamualaikum Bang Lapor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Iya, Bang Lapor, saya ingin agak sedikit melebar ke hal tadi, mencarikan jalan keluar supaya generasi kita ke depan tidak mengalami hal-hal seperti yang kita alami. Bahkan mungkin sudah ribuan kali peristiwa ini terjadi di negeri ini. Nah, pertanyaan saya, di tubuh Polri itu kan ada pengawasan, ada Kompolnas juga, ada LPSK juga, ada Komnas HAM juga, yang notabene artinya melindungi kepentingan rakyat dari akibat kejahatan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Nah, sementara kehadiran daripada lembaga-lembaga itu sangat uang negara luar biasa dihabiskan. Menurut pandangan Anda,
ini lembaga ada gunanya atau tidak sih? Itu saja Pak, pertanyaan kasar saya. Ya, oke. Saya tegas mengatakan tidak ada gunanya. Itu aja yang saya katakan, tidak ada gunanya. Kecuali masih ada harapan di HAM, Komnas HAM, LPSK, apa lagi itu satu itu, dan ada gunanya karena saya pernah kritik habis langsung. Itu. Dimana sebetulnya begini. Tadinya saya kemarin malam masih mengatakan ya di bawahlah dengan kalau memang ini ya mungkin harus dikeluarkan dari di bawah perintah presiden tapi Menko Polhukam, tapi mungkin hari ini saya akan mengatakan setuju aja dikembalikan ke TNI. Oh ya? Iya. Karena kenapa? Kak, Ya. itu jalan yang terbaik, harus kembali ke TNI atau tidak di bawah Menteri Dalam Negeri? Ya, tadi malam saya sebutkan di bawah Menteri Dalam Negeri. Masalahnya kalau masih jeruknya juga di situ ya, apalagi ada yang mengatakan itu biangnya daripada segala hal yang terjadi. Karena saat ini yang Ada menterinya di situ. ya kalau Menteri Dalam Negeri ya, kalau Menko Polhukam ya beda. Karena Apa dasar yang membuat Anda hari ini mengatakan harus dibawa TNI? ya karena memang sudah terlalu super power. Banyak nasihat, banyak juga masukan yang katanya minta kritikan itu adalah sahabat, tapi mana? Bahkan di kasus Peggy ini kan sama dengan kasus Subang. Saya udah bisa katakan itu adalah strategi. Pasti ada yang munculkan itu strateginya Polda Jabar. Baru mereka akan munculkan nanti berkas-berkas yang banyak. Gitu loh. Bahkan mungkin menambah lagi saksi, nggak tahu saksi sampai berapa nanti. Karena sama sudah pola itu terlihat sudah jelas sekali. Kita taruhan saja sekarang. Nanti ada nggak keluar bahasa strategi? Strateginya Polda Jabar itu. Masalahnya bukan cuma di Jawa Barat saja, di beberapa tempat seperti itu. Makanya saya selalu bilang dan berteriak, perhatikan, rawat itu yang baik-baik pangkatnya masih rendah, karena dia ibaratnya seperti kertas putih. Tapi kalau sekarang dibilang bagaimana jalan keluarnya, ya pertama seperti yang saya bahasakan, ayo kita datangi. Tapi bukan cuma untuk di tingkat Polri aja atau presiden, tapi kita dalam bentuk kelompok, bukan sendirian. Ya, kalau tidak ya itu tadi saran saya adalah ya mungkin saya berubah ya ke TNI aja kembali. Karena memang pendidikan TNI lebih sangat bagus sekolahnya dibandingkan daripada Polri. Di TNI sendiri masih ada namanya pendidikan keimanan atau keagamaan. Kalau di Polri coba perhatikan pendidikannya apa, hilang semua. Mungkin itu aja bahasa saya Pak host. Saya selesaikan saja sudah cukup. Satu hal saya mau klarifikasi supaya jangan kata strategi tadi disalah tanggap oleh publik. Strategi itu maksudnya kan bukan dalam hal untuk melakukan peperangan. Kan ini kan satu pembuktian aja. Nah, Karena bahasa itu sudah pernah keluar di kasus Subang. Makanya saya sudah bisa baca lagi. Nanti akan ditunggu, nanti itu baru mungkin persidangan kedua akan muncul atau ketiga akan muncul. Bahwa ada banyak-banyak berkas tuh. Pasti ada yang mengatakan itu. kalau menurut saya Bang lapor begini, kalau kepolisian berani mengatakan itu strategi kami, mereka belajar hukum di mana? Kalau mereka diberikan uang negara untuk dari dulu sampai hari ini untuk mendidik supaya memahami ilmu hukum loh. Bicara strategi itu berarti membengkokkan yang lurus atau meluruskan yang bengkok. Tetapi kalau pembuktian di pengadilan itu atau melakukan penegakan hukum itu artinya meluruskan yang lurus. Nah kalau bicara strategi itu kan bagaimana cara memenangkan.
Ya, memang seperti itu kejadiannya. Contoh nyata sekarang di kasus Subang ini ada sudah semungkin saya pernah sebutkan. Ada Bu Mimin, Arigi, Abi. Itu apa namanya tidak dijadikan tersangka, tapi pemanggilan setiap pemanggilan penahanan kota setiap minggu masuk sidang, tapi statusnya aja masih kayak gitu. Dan itu waktu prapitnya itu juga untuk Bu Mimin, Arigi, Abi. Tapi hingga saat ini tidak mampu membuktikan Polda Jabar. Ya, oke, terima kasih. Ya. Luar biasa lapor. Saya ke Master Action. Master Action. Iya. Bagaimana Anda melihat tadi? Berarti apakah kepolisian selama ini dalam menjalankan penegakan hukum sebagaimana sudah diatur, tidak boleh keluar dari rule-nya hukum, tidak boleh keluar dari relnya hukum, dan tidak boleh juga membelokkan daripada tata cara sebagaimana diajarkan di dalam KUHAP seperti itu. Nah, apakah polisi masih menggunakan penegakannya memakai kata strategi? Oke. Sebenarnya strategi ini kalau menurut saya itu timbul akibat adanya peluang. Ya, peluang di sini mereka sebenarnya sudah dilatih, sudah diberikan pendidikan, sudah diberikan bagaimana etika, kemudian prosedural yang harus mereka lakukan mulai dari awal saja. Ya, mereka sudah terlatih itu semua. Tapi benar yang dikatakan tadi yang di bawah yang sempat komen bahwa aturan itu ada untuk dilanggar. Itu sepakat juga tuh. Aturan itu ada, mereka sudah diatur, tapi justru dari aturan itu justru timbul ya bagaimana cara melanggar aturan ini. Bagaimana cara tidak sesuai dengan aturan ini untuk demi kepentingan. Nah, ini kembali lagi adanya kepentingan sehingga mereka terjadi seperti itu. Bukan karena adanya kesadaran, tapi kepentingan. Andaikan kesadaran dengan sesuai tupoksinya, ya, maka tidak ada seperti itu. Sama dengan institusi yang lainnya, sama dengan termasuk institusi yang terkait yang seharusnya punya panggilan, punya tupoksi, punya tanggung jawab untuk bagaimana dia bisa bersama-sama masyarakat untuk menegur atau meluruskan kasus ini, begitu ya. Itu karena sekali lagi karena ada kepentingan. Jadi siapapun polisinya, siapapun yang menangani kasus apa saja, selama ada kepentingan, maka jangan harap bisa sesuai dengan prosedural, aturan-aturan yang sudah dia pahami sebenarnya, namun justru dia langgar. Seperti itu, Abang Ray. Oke, apa yang Anda harapkan terhadap seluruh rakyat Indonesia demi kenyamanan berbangsa dan bernegara ke depan? Artinya, jangan sampai apa yang kita alami dialami juga oleh keturunan-keturunan kita ke depan. Bagaimana harapan? Sebenarnya saat ini dengan banyaknya kasus-kasus yang menjadi viral dan ini netizen dengan mewakafkan waktunya untuk selalu menyuarakan, sebenarnya ini mereka terpanggil bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, ya, untuk bagaimana menyuarakan, entah hasilnya bagaimanapun juga nantinya, ya,
mau itu tetap saja dimenangkan oleh kesalahan-kesalahan yang apa namanya, yang sudah nyata gitu. Tapi intinya yang penting sudah terpanggil untuk menyuarakan di generasinya gitu. Karena kalau generasi saat ini saja tidak menyuarakan seperti hal-hal yang sangat-sangat jelas terlihat salah, maka bagaimana generasi yang akan datang yang sudah digadang-gadang sebagai generasi emas? Bisa saja benar generasi emas itu ada, tapi emasnya hanya milik untuk orang-orang tertentu saja, sementara karatnya itu ya semua masyarakat Indonesia yang merasakan. Seperti itu, Abang. Ya, apa himbauan Anda terkait, karena nanti ke depan ada pemilu, pilkada segala macam. Harapannya apa supaya rakyat betul-betul memilih dengan baik pemimpin yang amanah, bukan karena jago-jago pasang iklan atau bagaimana? Sebenarnya kalau persoalan pemimpin, selama ada yang namanya partai politik, ya, nama saja sudah partai, kemudian diikuti politiknya. Nah, ini yang dari awal sudah jelas-jelas tidak apa ya, yang namanya politik itu kan kesannya sudah memang persaingan secara tidak sehat, persaingan secara tidak wajar, sehingga siapapun ya, mau orang baik sekalipun di dalamnya tetap terpengaruh dengan adanya politik tadi. Politik ini bagian dari kepentingan. Nah, inilah salah satu contoh ya, yang diusul sebagai presiden misalkan, atau kepala daerah, kepala negara, itu kan harus mengendarai partai politik ya. Nah, di sini sudah jelas-jelas mau orang bersih sekalipun, ketika dia mengingat jasa-jasa siapa yang punya kendaraan yang saya tumpangi ya, itu merupakan politik gitu. Ya, itulah politik, dan itulah kepentingan yang saya maksud. Jadi untuk harapan ke depan masyarakat tentunya harus memilih yang terbaik daripada yang sekian yang masuk gitu. Mau perahunya bagaimanapun, intinya lihat individunya dulu, bagaimana dia bisa menghindarkan paling tidak 50% dari kepentingan itu aja. Jadi nggak bisa dihindarkan 100%. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bang Sing. Halo. Halo, Bang Lapor. Sebelum ke Bang Sing, Bang Lapor. Ya, siap. Halo, Bang Lapor. Ya, siap. Ya, tadi ada komentar dari Pamana karena Menko Polhukam dan dapat hadir di sini sebagai fungsi pengawasan, karena ini terkait martabat negara, mungkin demikian maksudnya, terkait kasusnya si Cirebon ini khususnya. Kan sepakat itu. Ya, memang seharusnya bersama dengan Komisi 3 seharusnya hadir di dalam rubrum percakapan rakyat ini gitu. Karena Menko Polhukam itu harus mengambil suara di dalam salah satu tupoksinya, itu harus mengambil suara, mengamati dari perbincangan rakyat. Begitu juga Komisi 3, bukan cuma duduk-duduk aja di atas. Makanya persepsi kalau jadi pemimpin cuma duduk di belakang meja susah. Makanya akan terjadi seperti ini terus. Nah, kalau mereka masih juga tidak mau melakukan hal itu, mungkin ya cara lain. Itu aja yang dibahasakan. Itu yang pernah saya bahasakan juga kemarin tentang ilmu tata negaranya juga sudah salah. Gimana lanjut? Ya. Apa yang Anda maksud cara lain?
Salah satu cara lainnya kembali ke ini, disatukan dengan TNI. Oke. Itu. Hanya itu jalannya. Iya itu. Ada lagi jalan yang paling terberat. Kalau memang harus dilakukan itu yang paling belakangan. Tapi itu opsi untuk beberapa tahap itu dulu. Pertama, satu, kita ini bergabung dulu. Kedua, bagaimana mereka ini bisa mendengar. Tiga, hadirkanlah di room yang sudah bagus ini adalah mereka untuk mendengar. Menko Polhukam juga dengan Komisi 3-nya. Lalu selanjutnya, kalau memang mau kita ini ada perubahan, saya lanjutkan boleh? Lalu ada tahap perubahan yang perlu dilakukan di dalam perpolitikan, yaitu apa? Kita mendorong independen untuk bisa masuk jadi pemimpin, karena memang betul yang dibahasakan tadi, partai itu pengaruhnya terlalu sekali, dan saya yakin sekali terindikasi sangat kuat baik di kasus Subang dan di kasus Vina Cirebon ini ada sesuatu hal yang lebih besar lagi, bukan selain narkoba, TPPU. Dan itu sudah jelas terlihat. Luar biasa ya. Cuma saya belum mengungkapkan gitu. Satu, tower, itu aja. Kasus tower itu aja nggak pernah terungkap. Kedua, Kasus tower. ya, itu terkait-kait kasus ini memang kasus pembunuhan, tapi terkait-kait. Makanya di salah satu live saya dulu sebelum saya bisa live, maksud saya masih upload video saja di YouTube, saya pernah bilang KPK, BNN itu sudah harus masuk di dalam. Itu. Kalau memang mau kasus ini, belum lagi DPR-nya harus mulai juga terlibat menyuarakan. Begitu juga Menko Polhukam sendiri dari kasus Subang ini kami udah berteriak hal yang sama yang dibicarakan sekarang. Cuma kami tidak viral. Karena ada buzzer-buzzer yang memang berusaha menghalangi kami bisa viral. Tapi syukurlah di kasus Vina ini. Kami juga dompleng sekarang di kasus Vina. Gitu. Karena yang dicari ini adalah bukannya keadilannya untuk siapa-siapa, tapi pembenaran daripada versus pembenaran. Itu yang salahnya dalam sidik dan penyidikan awalnya, termasuk sampai ke tingkat persidangan pembenaran. Apakah yang dikaitkan apa itulah sehingga sampai saat ini Bapak Presiden, Bapak Kapolri tidak membentuk tadi yang namanya tim independen? Ya, seperti yang saya bahasakan tadi, itulah tadi juga ada yang dibahasakan sama Pak siapa tadi itu. Itulah pengaruh politik yang sangat riskan bercampur dengan pengusaha. Itu aja bahasa saya simpelnya, Pak. Karena tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan istana dan kekuatan Polri kecuali apa? Dan sudah jelas di DPR sudah mengatakan bahwa salah satu donatur di Polri itu siapa? Itu. Kan cuma penyakitnya cuma itu, Pak. Pengusaha hitam. Ya, silakan saya serahkan kembali host. Oke, pengusaha hitam. Pengusaha hitam ya, luar biasa. Makanya kita harus betul-betul tetap semangat melakukan reformasi. Kita harus betul-betul memberikan informasi, memberikan edukasi, pencerahan, pencerdasan ke seluruh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Luar biasa. Pak Singal. Oke, Bang Singal, saya di akhir kata saya ingin minta ini kita fokus satu hal ya kepada Bapak Kapolri supaya betul-betul dapat menghargai hukum dulu ya, menghargai hukum yang sudah diundangkan di negeri ini. Terus kemudian Bapak Kapolri juga harus betul-betul memberikan ketegasan
kepada unsur pimpinan ke bawah agar betul-betul ya berilah keyakinan, kepercayaan, kembalikan ya keadilan itu agar dapat terlihat oleh mata rakyat kita itu sendiri. Saya mau mengatakan ke Master Action sebelum closing statement ya. Jika Master Action berhadapan sama Pak Kapolri, jika ya, itu kata ini Anda katakan apa? Izin Abang Redin, tolong diulang, putus-putus suaranya izin. Sebelum nanti di ujung nanti ada closing statement, karena semua ini kita berharap kepada kepolisian, kita berharap kepada Kapolri untuk dapat membuktikan bahwa lembaga yang dipimpin oleh beliau itu adalah milik rakyat. Ada kesempatan Anda berhadapan langsung duduk kemarin Kapolri, satu kata Anda mau ngomong apa, satu kata aja. Oke, baik. Satu kata aja, laksanakan. Satu kata kan. Oke. Selama ini Bapak Kapolri selalu mengatakan bahwa yang terbaik, nah laksanakan itu yang terbaik, jangan hanya sekedar ngomong. Oke, itu sudah dipahami oleh publik, itu laksanakan. Luar biasa. Saya ke Pak Kapor, satu kata apa yang Anda mau katakan jika berhadapan dengan Kapolri? Rubah. Merubah. Kenapa Bang Lapor? Merubah. Berubah ya. Ya. Luar biasa. Kalau saya satu kata ingin saya katakan, mundur. Terima kasih. Kata mundur itu rakyat harus terus maju untuk menyuarakan kebebasan pendapat. Kalau saya minta maaf tidak setuju mundur, Pak. Kita Boleh saya bicara, host? silakan. Saya tidak setuju untuk saat ini Pak Kapolri mundur. Karena kenapa? Saya menangkap ada gejala pertarungan untuk pergantian Polri ke depan. Itu makanya saya tidak mau Pak Kapolri saat ini mundur dengan cara tidak baik. Masih mencoba untuk diberi kesempatan melawan. Ya, kalau menurut saya ada alasan saya sebenarnya kenapa saya katakan mundur. Nah, tentu saya butuh jawabannya. Nah, kalau tadi ngelapor mengatakan hari ini belum pantas untuk mundur. Agar pantas apa? Tadi bahasanya Master Action, ya laksanakan. Ya, Begitu itu. ya. Jadi mundur itu kalimat yang mengatakan bahwa sesuatu itu belum tidak ada tindakan. Jadi mundur itu ada kalimat yang mengatakan bahwa tidak ada kemajuan. Jadi kata mundur itu karena nggak maju. Nah, berarti kalau disuruh mundur ya harus ngomong. Ini wewenang saya maju gitu. Nah, buktikan. Jadi artinya ini kan suara saja sebenarnya. Beda dengan kalau
atau tinta resmi dari lembaga yang berwenang atau Bapak Presiden melakukan sikap tegas, atau tadi ketidakmampuan pribadi lalu mengatakan saya mundur, itu boleh. Ya, saya sepakat untuk semua itu. Closing statement, Bang Lapor. Ya, closing statement ya. Kerjasama kelembagaan untuk kebaikan itu perlu dilakukan, karena kelembagaan itu sudah punya tupoksi masing-masing yang memang juga diwajibkan untuk bisa bekerja sama lintas lembaga. Jangan diam dengan satu saat ketika ada satu lembaga kena masalah. Karena kenapa? Bisa saja satu pimpinan dari lembaga itu lebih banyak orang yang menentangnya, berusaha menjatuhkannya, daripada untuk membangun daripada marwah organisasi lembaganya tersebut. Karena kenapa? Karena mungkin keterlibatan politik ataukah ya intinya seperti itu aja yang saya bahasakan, Pak. Cukup sudah mungkin paham itu. Luar biasa. Oke, Master, silakan. Ya. Baik, untuk closing statement pada hari ini, yang mana di hari ini Senin, tepatnya tanggal 24 Juni 2024, kita semua sama-sama dipertontonkan terpuruknya, dipertontonkan celahnya, dipertontonkan tidak profesionalnya, dipertontonkan tidak beraninya pihak polisi dalam hal ini untuk berada di pra-peradilan pada hari ini, untuk bisa legowo, untuk bisa membuktikan apa sebenarnya dasar mereka untuk menahan lebih dari sekian puluh hari seseorang yang semua masyarakat Indonesia, semua netizen sepakat bahwa yang ditahan ini bukanlah DPO yang harusnya dijadikan sebagai DPO. Meskipun dari putusan yang sudah ada 8 orang itu pun sangat diragukan kebenarannya, sehingga timbullah pemahaman, timbullah opini yang sangat diduga keras bahwa itu adalah opini yang benar, yakni peradilan sesat. Olehnya itu, dengan adanya tontonan seperti ini, bukan film, bukan sinetron, tapi ini nyata. Ini harus terus kita suarakan. Kita sama-sama berharap bagaimana tontonan yang nyata ini benar-benar bisa berubah untuk di masa kita ataupun untuk di masa yang akan datang. Terima kasih demi anak-anak cucu ke depan. Wassalam. Amin. Luar biasa. Wassalamualaikum. Akhir kata. Izin Pak, saya satu informasi sedikit boleh? Boleh sedikit informasi saya berikan sedikit. Jadi gini, ini ada satu pemberitaan yang ada terjadi di Padang terhadap kasus siswa SMP yang tewas dianiaya oleh polisi. Tapi polisi mengatakan berbeda dengan saksi mata daripada temannya yang tewas ini. Nama temannya itu adalah Afif Maulana. Dia melihat sendiri bahwa polisi menyiksa anak SMP di Padang. Jadi makanya memang tidak ada lagi bahasa-bahasa, memang sudah harus keras. Power itu harus dikurangi habis. Itu karena memang sudah merata hampir seluruh Indonesia, cuma belum muncul gitu. Ini saya baru dapat nih keterangan nih. Ini dari Tribun News. Luar biasa ya. Ini kejadiannya kapan ini? Saya belum bisa dengarkan, nanti kalau mau didengarkan boleh?
mengalami patah di sejumlah tulang rusuknya hingga paru-parunya terbentuk. Baru-baru ini. Baru bulan Juni ini Pak Ketua, bulan Juni. Tanggal kalau tidak salah sebelum pertengahan Juni kemarin. Ya. Sebelum pertengahan Juni kemarin. Oh, luar biasa. Ini kejahatan yang luar biasa yang dilakukan. Iya, betul Pak. Karena kenapa? Sebagai melindungi. Boleh saya bahasakan dulu Pak, karena kenapa? Saya pernah membahasakan selalu aja rolling. Saya udah pernah bilang, ketika itu sudah sampah menjadi sampah berbau busuk di rolling, sama seperti badan punya penyakit, udah ada badan di pundak kiri, dipindahin ke pundak kanan, dipindahin ke perut, semuanya jadi sakit daerah. Itu bahasa saya dulu di live saya. Lanjut Pak, host. Oke, mestinya para penegak hukum itu, ya, para lembaga juga penegak hukum yang bisa dijadikan prestasi yang paling baik di negeri ini ketika tidak banyak perkara yang muncul, tidak banyak kejahatan yang terjadi, dan tidak banyak terpidana yang dipidanakan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Orang pejabat bisa jadi naik pangkat, ya. Kepolisian juga untuk mendapatkan bintang dari jumlah kasus yang diungkap. Padahal ini negara sebenarnya sudah gagal, memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan keadilan di negeri ini. Keberhasilan dari seorang kepala rumah tangga negara itu, keberhasilan seorang presiden sebagai panglima tertinggi hukum itu adalah bagaimana mengantisipasi kurangnya kejahatan, kurang kriminalitas yang terjadi di Indonesia, kurang tuntutan hukum yang terjadi. Karena semua kinerja ini pakai uang negara. Uang negara habis, hasil ada. Silakan Bang Singal, closing statement. Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya berpikir bicara tentang film India itu dari dulu hanya sekedar cerita di film saja. Ternyata hari ini film yang ditontonkan di India hari ini sudah terjadi di Indonesia. Jadi bahwa kesimpulannya bahwa film itu bukan sekedar cerita film, tetapi memang itu kenyataan. Namun yang ingin saya mau katakan bahwa kalau memang institusi penegak hukum hari ini mau mengembalikan marwahnya, maka gunakanlah dan tunjuk serta buktikan landasan PPM itu melindungi, mengayomi, dan melayani untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam hal ini, sehingga apa yang terjadi hari ini memang tentu sangat menyakitkan dan menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa tadi yang dibilang Bang siapa tadi yang di bawah ini, yang di bawah saya? Betul bahwa Bang Master. Ya Bang Master, ya tentu ini dipertontonkan kebobrokannya, keburukannya di dalam penegakan hukum dari institusi kepolisian kepada masyarakat Indonesia maupun kepada dunia. Tentu ini adalah sebuah hal yang memalukan untuk negara ini. Jadi pada dasarnya bahwa kalau mau dihargai, mau dihormati,
serta menjunjung tinggi kembali institusi ini, maka telah marwahnya sikap dan tindakan serta perilakunya itu pada dasar yang kembali kepada 3M itu, supaya tidak lagi narasi atau asumsi netizen maupun masyarakat Indonesia bahwa polisi tidak baik dan tidak benar. Mungkin demikian Pak Ketua. Oke, terima kasih luar biasa Bang Sinal. Mudah-mudahan apa yang Anda suarakan di malam ini menjadi satu keberkahan buat kita semua dan buat rakyat, buat publik, buat saudara-saudara kita dimanapun yang tersebar di Indonesia betul-betul mendapatkan asas manfaat, mendapatkan pencerahan, ya, dan itu bagian daripada tadi saya bilang ini adalah revolusi intelektual kita semua agar dapat mengawal dan mengawasi kinerjanya yang kita lihat saat ini buruk daripada lembaga-lembaga penegak hukum kita, baik itu lembaga di luar hukum, contoh legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Tentu ini adalah bagian daripada hak dari rakyat Indonesia yang akan terus mengawal kasus, bukan hanya Cirebon, tapi kasus tadi juga kasus Subang di Padang. Ada yang terkait juga masalah korupsi tambang 271 triliun. Apakah ini menjadi tontonan yang harus kita tonton setiap hari gitu? Tiap hari kasus-kasus yang akan merugikan rakyat kita sendiri. Kemana engkau Komnas HAM? Kemana engkau katakanlah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia? Kemana juga engkau para parlemen wakil rakyat yang katanya orang terhormat di Dewan sana, dan terutama untuk pada Direktur Indonesia, kami rakyat Indonesia malu dan kami menunggu malu Anda dibuktikan di negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih lanjut nih. Terima kasih sudah menonton.